Do you know the way out? If you want to mess with someone, If I were you, I'd get me. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, Fraxel. Pada video kali ini, kami akan membuat alur film yang berjudul Taffety Across the Desert. Film ini dirilis pada tahun 2025 yang menceritakan perjalanan hewan meerkat dan babi hutan untuk menemukan bunga biru. Tapi ancaman selalu mengintai mereka. Tapi kami peringati bahwa video ini akan mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian untuk menonton film originalnya. Jika kalian masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. The Savannah. Di Afrika, seekor meerkat bernama Taffety hidup bersama keluarganya di bawah tanah. Kakeknya sering menceritakan para predator seperti singa dan elang. Memperingatkan cucunya hanya mempercayai sesama. Namun, Taffety ingin menjelajahi dunia di luar. How are you doing? Stick to ourselves. Really? Even butterflies? Pada suatu pagi, ia pergi ke sungai untuk mengambil air. Sungai itu hampir mengering, dan muncul seekor babi hutan. Mengklaim bahwa dia yang telah meminum seluruh air sungai itu sendirian. Taffety pun tidak mempercayainya. Tetapi babi itu hanya bercanda dan memperkenalkan dirinya sebagai Sardes. Mengikuti nasihat kakeknya, Taffety mengabaikannya dan kembali pulang. it's so funny. Hey, we could be a double then. Get to know each other. I've got even more jokes. Tak lama kemudian, Sardes ditangkap oleh seekor elang. Babi itu pun berteriak meminta tolong, dan Taffety memutuskan untuk membantunya. Elang itu menyerah pada buruannya dan mereka berdua berhasil melarikan diri. Namun Sardes terluka dan Taffety memutuskan membawanya ke rumahnya. Hey, I'm fine. But you're kind. Just because I'm bleeding. hurt? No. Huh? Kakeknya tidak senang melihat hewan asing berada di sana. Taffety mengatakan bahwa Sardes membutuhkan pertolongan. Ibunya pun memeriksa luka-lukanya. Adik-adik Taffety mulai menyukai babi itu. Ia merasa senang memiliki teman-teman baru. Sardes menjadi terlalu bersemangat hingga menabrak sebuah pohon dan menjatuhkan seekor ular berbisa. Ular itu mencoba menggigit mereka dengan taringnya, tetapi berkat kelincahan para meerkat, mereka berhasil menghindari serangannya dan mengusir ular tersebut. Kakek Taffety telah tergigit, melemah akibat racun ular itu. Putrinya mencoba mengobati luka tersebut, tapi kondisi sang kakek memburuk dengan cepat, dan ia menduga ayahnya hanya akan mampu bertahan hidup sampai hujan berikutnya turun. Kakek Taffety meminta cucunya untuk tidak melupakan nasihatnya. Taffety menuruti perkataannya dan menyuruh Sardes pergi. Ia meminta bantuan ibunya karena pasti ada obat yang mampu menyembuhkan luka tersebut. You're still here? But there must be something I can do. Kakeknya kemudian menceritakan tentang bunga biru langka yang di padang pasir dan mampu menyembuhkan luka apapun. Bunga itu tersembunyi di tempat yang disebut gerbang ular. Tetapi tidak ada hewan yang pernah pergi ke sana dan kembali lagi. Cara menemukan bunga dengan mengikuti rasi bintang ular yang muncul di langit malam. Taffety memutuskan untuk mencari bunga biru tersebut. Ibunya melarangnya karena tidak ingin kehilangan dirinya. Agar tidak membuat ibunya semakin khawatir, Taffety pun menurut. Knows if that flower exists. I have to try. It's I don't want to lose you as well. Ketika semua orang tertidur, ia diam-diam keluar untuk menyelamatkan nyawa kakeknya. Taffety mendengar suara aneh. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat Sardes yang mengikutinya. Ia mendengar cerita tentang bunga biru di gurun dan ingin menebus kesalahannya. Taffety menolak bantuannya. Ia bergegas menyeberangi bukit menuju gurun. Setelah menghabiskan makanannya, Sardes berlari mengejar Taffety. Look out!
Ketika ia melihat elang yang pernah menyerangnya, tanpa ragu Sardes menyelamatkan nyawa Tafiti dengan melompat menutupi tubuhnya. Burung itu tidak gentar, karena sebentar lagi mereka akan merasa lapar dan haus di gurun. Dan saat itulah elang akan menyerang. Menyadari perjalanan ini akan lebih sulit, Tafiti bergegas mencari bunga biru bersama Sardes. Okay. There are trees on the horizon. Fine by me. Setelah berjam-jam melakukan perjalanan, mereka berdua mulai merasa haus. Tafiti melihat sebuah oasis di tengah gurun. Meskipun kelelahan, mereka berdua berlari ke arahnya. Tetapi yang mereka temukan hanyalah genangan air kecil. Mereka tidak punya pilihan selain berbagi sedikit air yang tersisa. Namun mereka melihat sepasang burung pelikan mendekat bersama anak mereka. Ketiga burung itu sedang bermigrasi dan harus berhenti di gurun untuk memberi minum anaknya. Tafiti yang merasa kasihan memberikan air miliknya. Sebagai balasan, pasangan pelikan memberinya ikan yang mereka simpan. Para pelikan kembali terbang. Mereka memperingatkan bahwa genangan itu satu-satunya sumber air. Tafiti mulai menyesali keputusannya meninggalkan rumah. Lalu elang pemburu menertawakan keadaan mereka dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Perjalanan melintasi gurun tetap berlanjut ketika mereka melihat seekor tikus mengawasi dari kejauhan. Sardes berlari mengejarnya, tetapi tikus itu lebih cepat dan berhasil melarikan diri. Follow that mouse! He's disappeared. Quiet. Sardes mencoba menariknya keluar dengan giginya. Namun ia malah mencabut akar tanaman yang panjang bersama beberapa melon matang. Sardes dan tikus mulai berebut buah-buahan tersebut. Namun kelompok itu mendengar suara geraman dan mendapati diri mereka dikepung oleh sekawanan anjing liar. Anjing itu bersiap menyerang. Tafiti melemparkan buah-buahan ke arah kawanan tersebut. Got someone else, you jackal! Here! Yeah! How do you like that? Sardes mendapatkan ide. Ia menjatuhkan dirinya ke atas tumpukan buah sehingga potongan-potongannya berserakan. Berkat hal itu, para jakal menjadi sibuk memakan buah-buahan tersebut. Sardes dan Tafiti berjalan menjauh membawa melon terakhir yang tersisa. Let's go. Okay. Setelah cukup jauh, mereka memutuskan untuk membelah melon itu. Ketika dibuka, mereka malah menemukan tikus kecil tadi sedang bersembunyi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Makonga dan bertanya apa yang mereka lakukan di tengah gurun. Tafiti menceritakan tentang bunga gurun berwarna biru dan bahwa ia harus menemukannya sebelum hujan berikutnya turun. Makonga mengatakan bahwa ia tahu di mana bunga itu disembunyikan. Namun mereka harus menemukan air terlebih dahulu. Jika tidak, mereka tidak akan bertahan lama di gurun. Let's go. Let's hit the road, Mr. Piggy. Okay, I'll go ahead. Clever? Clever. We're like Twins? Beberapa menit kemudian, mereka menemukan laut di balik sebuah bukit pasir. Mereka berlari untuk menghilangkan dahaga. Namun mereka segera menyadari bahwa air itu adalah air asin. Makonga kemudian menyarankan agar mereka beristirahat. Saat fajar tiba, mereka akan kembali mencari air tawar. Ketika malam tiba, Tafiti terkejut melihat banyak rasi bintang terbentuk di langit. Selain bintang-bintang yang membentuk gambar meerkat, salah satu rasi bintang berbentuk ular. Berkat itu, Tafiti mengetahui arah menuju gerbang ular. I don't have anyone. One blue flower grows, full of magic. Hey, make some Saat fajar menyingsing, ketiganya berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan bintang-bintang. Mereka melihat sesuatu bergerak di bawah tanah. Sekelompok kumbang hitam muncul. Kumbang-kumbang itu berdiri terbalik untuk mengumpulkan tetesan air. Tafiti dan Sardes mencoba melakukan hal yang sama, namun mereka tidak berhasil. Sardes bahkan terjatuh terlentang. Tetesan-tetesan air mulai menetes dari telinganya. Tafiti menyuruhnya diam dan mulai memeras telinganya. Berkat bulu-bulu panjang pada tubuhnya, Sardes mampu menyerap kelembapan dari udara. Ketiganya memanfaatkan untuk minum sebanyak mungkin. Now it's my turn again.
Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan melintasi gurun. Mereka menemukan hamparan dataran garam yang luas. Di seberang dataran itu mereka melihat pintu masuk menuju gerbang ular. Karena tingginya kandungan garam, permukaan itu menjadi sangat panas saat terkena sinar matahari. Panasnya bahkan mampu membakar seekor hewan hidup-hidup. Sardes melihat seekor kadal melompat-lompat di atas tanah seolah panas tersebut tidak memengaruhinya sama sekali. Sardes pun melakukan hal yang sama, namun ia tidak cukup cepat. Akibatnya ekornya malah terbakar. Dengan bantuan Tafiti dan Makonga, babi itu berhasil keluar dari area berbahaya tersebut. Ia memutuskan untuk menunggu hingga malam tiba. To go. We'll never make it. And if we go... Dancer, dude. We go in there, we're roasty toasty. Begitu matahari terbenam, ketiganya memulai perjalanan melintasi dataran garam. Tanah itu menjadi cukup dingin untuk mereka lalui dengan berjalan kaki. Selama beberapa jam berikutnya, ketiganya terus berjalan tanpa henti. Perjalanan yang panjang membuat Tafiti dan Sardes semakin kelelahan. Mereka hampir mencapai sisi seberang ketika matahari mulai terbit. Cahayanya perlahan menyinari hamparan dataran garam. Sardes begitu lelah hingga tidak mampu berjalan lagi. Ia jatuh ke tanah dan meminta teman-temannya melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Tafiti membantunya berdiri, namun ia sendiri juga sangat kelelahan. Sinar matahari semakin mendekat. Makonga memanggil teman-temannya. Tetapi tepat pada saat itu elang pemburu muncul. Makonga menjadi marah dan mengeluarkan raungan yang sangat keras. Ia memerintahkan Tafiti dan Sardes untuk bangkit. You're stupid. There's no need for that. You're gonna fry. Oh, yeah. You'll sizzle. All right, then. Dari sisi lain, seekor hewan menyuruh tikus itu diam. Ketika melihat siapa yang berbicara, Makonga mendapati dirinya berhadapan dengan seekor gajah. Meskipun mereka berasal dari spesies yang sangat berbeda, keduanya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sang gajah mengangkat Makonga serta teman-temannya. Elang itu mencoba menghentikannya, namun sang gajah menyerangnya dengan belalainya. Elang tersebut terlempar dan jatuh tepat di atas tanah yang sangat panas. Meskipun sayapnya terbakar, elang itu masih berhasil terbang menjauh. Gajah membawa ketiga sahabat tersebut ke tempat yang aman. She's absolutely perfect. Really don't mind about the... Beberapa menit kemudian, mereka menemukan oasis yang sesungguhnya. Mereka bisa meminum air bersih, makan, dan beristirahat. Tafiti tahu bahwa ia sudah dekat dengan bunga biru yang dicarinya. Tafiti ingin menemukan bunga gurun itu apapun yang terjadi. Ia meminta Sardes menunggunya di oasis. Babi itu mengatakan bahwa ia akan menemani sahabatnya sampai akhir. Bagaimanapun juga, racun yang mengenai kakek Tafiti berasal dari kesalahannya. Tafiti pun senang mendengar itu. Makonga memutuskan untuk tetap tinggal bersama gajah tersebut. Keduanya menikmati momen romantis mereka. Setelah itu, kedua sahabat tersebut melanjutkan perjalanan menuju gerbang ular. Yes, it's unbelievable. Di sepanjang perjalanan, Tafiti berterima kasih kepada Sardes karena telah membantunya sejak awal petualangan. Sardes sangat bahagia mendengar perkataan itu. Ia kemudian bertanya, apakah dirinya boleh tinggal bersama Tafiti? Namun Tafiti tidak menganggap itu ide yang baik. Ia yakin kakeknya tidak akan menerima seekor hewan asing tinggal bersama mereka. Keadaan semakin buruk ketika badai pasir. Mereka berusaha melawan angin kencang. Sardes bersikeras bahwa mereka bisa hidup bersama di rumahnya. Namun Tafiti menolak. Ia mengatakan bahwa semua masalah ini terjadi karena kesalahan Sardes. Kakeknya diracuni karena ular yang jatuh akibat ulahnya. Mendengar kata-kata itu, Sardes sangat marah dan terluka. Ia memutuskan menyerah pada perjalanan tersebut dan kembali ke oasis. Badai pasir semakin kuat. Tak lama kemudian, Sardes menghilang di tengah pusaran pasir. I told you not to come! Fine! Go and get your stupid enough! It's over! Hear me? Bristles?
Beberapa jam kemudian, Taviti terbangun. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Sardes. Ia menyesali kata-kata yang telah diucapkannya. Ia melihat sebuah bentuk bulat di pasir. Mengira itu adalah Sardes, ia segera berlari menghampirinya. Tapi itu hanyalah batu-batu besar yang terkubur di bawah pasir. Taviti mengira Sardes tidak berhasil selamat dari badai. Ia berbaring di atas pasir tanpa tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ia mendengar suara Sardes memanggil dari bawah tanah. Mengikuti suara itu, Taviti menemukan sebuah lubang yang mengarah ke sebuah gua. Di dalam gua tersebut mengalir sungai. Taviti terpeleset masuk ke dalam lubang dan jatuh ke air. Sardes melompat ke dalam sungai dan berenang ke arahnya. Dengan susah payah, ia berhasil menarik Taviti kembali ke permukaan. Setelah bertemu kembali, kedua sahabat itu saling meminta maaf. Mereka masih harus menemukan jalan keluar. Sardes menyuruh Taviti naik ke punggungnya. Mereka mulai menyusuri terowongan sungai. Don't worry, that floats. If you're not that good at swimming, then kinds of danger. And you may wanna flee, but you never... Arus air menjadi semakin kuat, lalu ikan raksasa muncul di belakang mereka. Ikan itu berenang dengan cepat dan berusaha memangsa mereka. Taviti dan Sardes berenang secepat mungkin. Mereka menghindari bebatuan dan akhirnya Taviti menemukan sebuah lubang kecil yang mengarah ke pintu keluar gua. Namun, Sardes terlalu besar untuk melewatinya. Tubuhnya tersangkut di celah tersebut. Ikan itu melaju dengan kecepatan penuh. Dengan usaha yang luar biasa, Sardes akhirnya berhasil memaksakan tubuhnya keluar. Taviti menyadari bahwa mereka telah sampai di gerbang ular. Kini mereka sangat dekat dengan bunga biru. Seekor ular berbisa tiba-tiba muncul dari dalam gua dan langsung menerjang Sardes untuk menyerangnya. If I were you, I'd crawl out. Taviti segera mulai bertepuk tangan dengan keras untuk menarik perhatian ular tersebut. Kedua sahabat itu bekerja sama untuk membingungkan ular tersebut. Tanpa mereka sadari, ikan yang tadi mengejar mereka juga hampir keluar dari gua. Untuk menghadapi ular itu, Taviti terus memancing perhatiannya sehingga ular tersebut bergerak ke segala arah. Akibatnya, ular itu melilit tubuhnya sendiri. Kini yang tersisa hanyalah ikan tersebut. Ikan itu berhasil keluar dari gua dan melompat ke arah Taviti. Namun, Sardes segera menggigit ekor ular. Ia memutar ular itu dengan sangat cepat lalu melemparkannya ke arah ikan. Kedua hewan itu bertabrakan keras dan jatuh ke sungai. Sardes dan Taviti berhasil mengatasi tantangan itu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan keyakinan bunga biru sudah dekat. Ketika mencapai puncak gerbang ular, mereka tidak menemukan bunga tersebut. Beberapa saat kemudian, hujan deras mulai turun. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan berharap menemukan bunga itu saat fajar. Keesokan paginya, Taviti bangun lebih dulu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sebuah bunga biru yang bercahaya tumbuh tepat di samping Sardes. Babi itu hampir saja menghancurkannya karena posisi tidurnya. Taviti mencoba mengambil bunga tersebut secara diam-diam agar tidak membangunkan sahabatnya. Namun, Sardes mencium aroma bunga itu. Secara refleks, ia melahapnya dalam satu gigitan. Taviti sangat marah. Ia membangunkan Sardes dan mengatakan bahwa bunga biru yang mereka cari selama ini telah dimakannya. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan kakeknya lagi. Menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya, Sardes sangat menyesal. Ia menyalahkan dirinya sendiri dan berlari dengan putus asa melintasi hamparan biru yang luas. Ketika melihat lebih dekat, Taviti terkejut. Hujan yang turun sebelumnya membuat bunga-bunga itu bermekaran di seluruh area. Kedua sahabat itu bersorak gembira. Kini ada cukup banyak bunga biru untuk menyelamatkan kakek Taviti. Mereka harus segera kembali karena sang kakek hanya memiliki beberapa jam lagi untuk hidup.
brain. We're too late. What? Grandma said Grandpapa. Tafiti melihat sesuatu yang tampak familiar mendekat dari langit. Ia mengenali keluarga pelikan yang pernah ia bantu di tengah gurun. Tafiti bersiul memanggil mereka. Begitu para pelikan mendarat, ia meminta bantuan untuk mengantarkan bunga tersebut kepada kakeknya. Tanpa ragu, keluarga pelikan itu setuju. Mereka meminta Tafiti naik ke dalam paruh mereka. Namun tubuh Sardes terlalu berat untuk dibawa. Paruhnya yang besar tidak cukup kuat untuk mengangkat babi hutan itu. Tafiti berusaha sekuat tenaga membantu Sardes masuk ke dalam paruh pelikan. Tetapi semua usaha itu sia-sia. Back in your beak immediately. I apologize. Tafiti. Sardes meminta mereka pergi tanpa dirinya. Jika mereka terlambat, kakek Tafiti mungkin tidak akan bisa diselamatkan. Sardes meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tafiti memeluk sahabat terbaiknya dan mengucapkan selamat tinggal. Ia berjanji tidak akan pernah melupakannya. Bahkan elang pemburu yang diam-diam menyaksikan perpisahan itu tampak tersentuh. Tafiti naik ke dalam paruh pelikan. Mereka terbang melintasi langit sambil membawa bunga biru gurun tersebut. Dalam perjalanan pulang, Tafiti melihat kembali semua tempat yang pernah mereka lalui. Ia melihat oasis tempat Makonga dan sang gajah kini hidup bersama. Ia juga melihat dataran garam yang luas, gerbang ular, gua bawah tanah, serta hamparan gurun yang panjang. Semua itu mengingatkannya berbagai kenangan indah bersama Sardes. Beberapa jam kemudian, Tafiti akhirnya melihat rumahnya dari kejauhan. Begitu para pelikan mendarat, ia langsung berlari mencari kakeknya. Tafiti menunjukkan bahwa ia berhasil membawa bunga biru tersebut. Namun, ibunya mengatakan bahwa sang kakek sudah hampir tidak memiliki kekuatan lagi. Tafiti menggunakan kelopak bunga itu untuk membuat obat. Ia kemudian meneteskan ramuan tersebut ke dalam mulut kakeknya. Cairan itu memancarkan cahaya biru terang yang memenuhi seluruh rumahnya. Namun kakeknya tidak menunjukkan reaksi apapun. Tafiti memeluknya dengan sedih. Ia mengira semua perjuangannya selama ini sia-sia. Tafiti dan ibunya keluar dari rumahnya. Mereka mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada keluarga pelikan yang menyesal karena datang terlambat. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kakek Tafiti tiba-tiba terbangun. Ia berkata dirinya hanya tidur lebih lama dari yang seharusnya. Tafiti pun sangat bahagia melihat kakeknya kembali sehat. Kakeknya bertanya bagaimana mungkin ia masih hidup setelah digigit ular berbisa. Ibu Tafiti menjelaskan bahwa putranya berhasil membawa pulang bunga biru. Ia telah menyeberangi seluruh gurun dan kembali ke rumah seorang diri. Namun Tafiti membalas bahwa ia tidak melakukannya sendirian. Sepanjang perjalanan yang panjang, ia selalu dibantu oleh sahabat terbaiknya Sardes. Sekarang Sardes berada jauh di sana. Tafiti merasa ia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. And where is he now? This... And I'll never see him again. Keluarga Mirkat akan kembali ke rumahnya. Tetapi mereka melihat sesuatu mendekat dari langit. Di luar dugaan, Tafiti melihat elang yang selama ini memburu mereka. Elang itu membawa Sardes dengan mencengkeram ekornya. Dengan susah payah, burung itu mendarat di tanah. Sardes ketakutan dan memohon agar dirinya tidak dimakan. Namun, elang itu tidak berniat melakukan hal tersebut. Tafiti terkejut dengan perubahan sikap sang elang. Burung itu menjawab, dua sahabat terbaik seharusnya tetap bersama. You belong together. Setelah mengatakan itu, elang tersebut kembali terbang menjauh. Tafiti langsung berlari memeluk Sardes. Ia sangat bahagia karena sahabatnya selamat. Pada saat itu kakeknya muncul. Agar tidak menimbulkan masalah lagi bagi Tafiti, Sardes memutuskan untuk pergi. Kakek Tafiti meyakinkan cucunya bahwa mungkin memang lebih baik seperti itu. Menurutnya, hewan-hewan yang berbeda jenis tidak bisa hidup bersama. Namun Tafiti menolak menerima pendapat tersebut. Ia mengatakan Sardes adalah sahabat terbaiknya. Tanpa bantuan Sardes, ia tidak akan berhasil menemukan bunga biru. Dan tanpa bunga itu, kakeknya tidak mungkin selamat dari racun ular. Karena alasan itulah Tafiti berlari mengejar Sardes. Never.
Out again. Hey, wait! Tepat saat itu, hujan mulai turun yang diperkirakan akan menjadi batas akhir hidup sang kakek. Namun, berkat usaha Taviti dan Sardes, nasib itu berhasil diubah. Menyadari semua yang telah dilakukan kedua sahabat tersebut, kakek Taviti akhirnya berubah pikiran. Ia memanggil mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah. Akhirnya, Sardes diterima sebagai bagian dari keluarga Meerkat. Kedua sahabat itu masuk ke dalam rumah bersama-sama. Sardes merasa sangat bahagia karena ia tidak akan pernah sendirian lagi. Lalu film ini pun selesai. Nah, bagaimana? Cukup menarik bukan mengenai alur film yang satu ini? Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.